bagaimana melihat kondisi BUMD di Jawa Timur sendiri ya, Bah, Ya, khususnya, itu memang benarkah belum optimal dalam mungkin menyumbang ya PAD ke Jawa Timur sendiri? bukan tidak optimal memberikan, PAD kepada APBD. Oke, Sudah optimal tapi masih bisa dioptimalkan. oke. Ini bagaimana Pak memastikan supaya mereka dalam tata kelolanya ya Pak, itu bersih dan transparan begitu? Karena kebetulan Jawa Timur ini pemegang saham itu 51%, gubernurlah yang juga menentukan, direksi, komisaris ikut menentukan. Indikator utama yang digunakan untuk menilai apakah BUMD itu sehat atau tidak? Sejauh mana keberadaan BUMD ini mampu meningkatkan perekonomian di Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngode, Ngobrol Bareng Dewan bersama saya Fatima Jian Ara masih di ABTV. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan mengulik tentang aspek fundamental guna tingkatkan kontribusi BUMD Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyumbang PAD atau pendapatan asli daerah. Namun, hingga saat ini kontribusi BUMD masih dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi manajemen, sumber daya manusia, hingga finansial. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi BUMD saat ini dan apa saja langkah yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkannya? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber Bapak Haji Muhammad Hasan Irsyad MSI selaku anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Dapil Jatim 3 Probolinggo Pasuruan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Ara ya Alhamdulillah. Bapak, saya ini baru pertama kali ya bertemu Bapak Hasan. Ini akrabnya disapa Abah nggih? Ya, boleh 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 ya saya memanggil boleh. Abah. Bagaimana kabarnya Abah pada siang hari ini? Alhamdulillah Barah, sehat walafiat. Sudah makan siang, Mbak? Oh, sudah tadi di kantor. Alhamdulillah ya, karena ini juga kondisinya agak aneh ya Pak, cuacanya kadang kemarau tapi juga masih hujan. Ya, Jadi di tengah kesibukan kita harus tetap menjaga kesehatan ya. betul Kalau betul. Abah sendiri untuk kesibukannya apa akhir-akhir ini? Ya, kesibukan saya ya memang sepertinya profesi lama ya, selain saya memang di dewan, saya memang ada kegiatan usaha pertanian di daerah, yaitu Iya. berupa padi, berupa tebu gitu. Jagung? Nah, itu kegiatan-kegiatan yang, agak menyibukkan saya di luar kedinasan saya. Betul betul, karena Pak Hasan sekarang ini sudah usia berapa kalau boleh tahu? Alhamdulillah usia saya lahir 49, berarti sudah 77 sekarang. Masya Allah, saya melihatnya Jadi masih semangat banget, masih alhamdulillah sehat ya Pak Hasan. alhamdulillah alhamdulillah. Nah, mungkin kalau boleh diceritakan sedikit nih Pak Hasan, mungkin untuk pemirsa ada yang belum mengenal jenengan ya, Ya, boleh nih kita berkenalan lebih lanjut, boleh diceritakan bagaimana perjalanan karir jenengan dari mungkin dulu apakah ini disengaja untuk menjadi anggota dewan atau eee, bagaimana Pak Hasan? alhamdulillah saya menjadi dewan sampai sekarang ini sudah 11 kali periode. Betul. Berarti sudah hampir 55 tahun. Mulai dulu dari Kabupaten Probolinggo, Oke. itu sejak tahun 1977 saya dilantik sebagai anggota DPR Kabupaten Probolinggo 6 tahun, Hmm. 6 periode, Hmm. 6 periode. Ke provinsi ini 5 periode, jalan sekarang, Iya. berarti 11 kali. Semula ya saya tidak mengira bahwa saya ini akan lama seperti ini jadi anggota DPR. Ya memang saya dulu kan sebelum di DPR, itu saya pernah ada kegiatan di guru agama. Jadi guru Guru berarti awalnya? belum 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 turun NIB-nya dulu, Oke. dari masih ikut ujian UGA saya, Mmm, ujian guru agama. oke.
sempat saya praktek ngajar di salah satu SD di kota Probolinggo, tapi lama-kelamaan kok tidak sesuai dengan keinginan saya. Nggih. Saya kok ingin mengabdi untuk kepentingan masyarakat lewat yang umum, yang jelas begitu. Nggih. Pada tahun 75, ya, sebelum 77, saya aktif di kegiatan kepemudaan. Itu keluar dari sekolah, saya aktif di kegiatan pemudaan di Karang Taruna, Mmm, aktif sering kadang kala ikut pramuka, di dan organisasi-organisasi ada begitu? kelompok-kelompok pertanian saya ikut, ya. Itu memang diajak oleh camat kepala wilayah waktu itu, yang namanya Pak Imam Sutaji almarhum, Oke. tahun 75 di Kecamatan Geding. Saya diajak aktif untuk membina di desa. Setelah saya aktif membina di desa, saya diajak aktif untuk membina di kecamatan. Naik ya, Pak? Naik ya, dari kecamatan itu terus saya diajak ikuti rapat kalau pertemuan dengan kepala desa, pertemuan dengan forum-forum yang berkaitan dengan masalah musyawarah-musyawarah pertanian, kepemudaan. Akhirnya saya terkenallah di Kecamatan Gending bahwa saya ini adalah salah satu tokoh pemuda. Mmm, Waktu itu yang tampil. Lama-kelamaan sekitar tahun 76, saya ini kok ditarik ke kabupaten. nggih. Karena keprofesian saya di kalangan pemuda itu sudah dikenal oleh pemuda, saya ditarik ke kabupaten. Di Kabupaten Probolinggo masih jadi satu, kabupaten kota. Nggih. Nah, sekarang sendiri, kabupaten sendiri, kota Kota sendiri. sendiri. Dulu kabupaten kota. Saya ditarik di kabupaten kota menjadi kepengurusan pemuda di sana. Tapi sudah tidak lewat instansi pemerintah. Saya dilewatkan oleh Pak Camat ini organisasi. Nggih. Dulu saya aktif di organisasi KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Aktif sekali di sana, selain Pramuka dan Karangtaruna. Sampai di kabupaten saya sebagai pengurus KNPI dulu. Dengan teman-teman yang lain, yang sekarang sudah banyak yang meninggal dunia, Oke. teman-teman saya. Dan saya menjadi ketua KNPI, sudah barang tentu saya di desa sudah dikenal, di kecamatan sudah dikenal. Nah, sekarang ke kabupaten Nggih. yang meluas menjadi 24 kecamatan, Kecamatan. di Kabupaten Probolinggo itu. Itu saya sering datang ke kecamatan ini, kecamatan ini. Akhirnya saya dikenal. Nggih. Setelah dikenal, pada tahun pemilu 77, saya oleh pimpinan organisasi namanya Imam Suhadi, almarhum juga, dulu Kasdim. Ini saya dicalonkan sebagai calon anggota DPR. Dulu tidak banyak partai sekarang ini. Dulu masih Sekber Golkar dan 3 ada dulu. Nggih. Saya dicalonkan. Nah, dicalonkan itulah saya kok alhamdulillah kepilih. Nggih. Calon karena dari unsur pemuda saya termuda. Ya, jadi tahun 77 April saya dilantik sebagai anggota DPR. Dari itu terus mengikuti tahun 82, 87, 92 sampai sekarang ngikuti tidak pernah putus, aktif mengikuti kegiatan pemilu saya sampai sekarang. Nggih. Alhamdulillah sampai usia dulu tahun 2000, masih 25, belum keluarga saya, belum punya anak, dan sempat saya jadi pimpinan dewan di Kabupaten Probolinggo dari unsur termuda dulu, Nggih. termuda. Sampai saya dipanggil ke Jakarta, ke Taman Mini sana oleh Pak Harto, diajak bersalaman dari unsur generasi muda. Nggih. Nah, pada waktu itu kalau tidak keliru ya tahun 77, 78. Nah, akhirnya saya sampai sekarang ada di provinsi. Alhamdulillah, main sekedar. Nggih, Ikut Mas teh aja itu deh. mungkin, awal-awal berarti jenengan menyadari ya dari yang guru tadi mungkin masih kurang sesuai gitu ya, alhamdulillah Iya, dipertemukan dengan ini sesuai kan Pak berarti untuk betul. menjadi anggota dewan Iya. ini ya, apa yang jenengan memang Ya, harapkan dan dari inginkan? itulah kayaknya saya menemukan, eee, keinginan saya Nggih. dan keinginan saya untuk mengabdi ke masyarakat, membantu masyarakat lewat, lewat ini legislatif ini. Betul betul, nggih. Ini sudah saya praktekkan selama 11 periode yang terakhir akan saya praktekkan, dan alhamdulillah saya praktekkan kepada masyarakat, baik masyarakat di pedesaan, di kota, dan pemuda, pelajar, saya praktekkan apa yang jadi keinginan saya.
Dan alhamdulillah tiap tahun saya tidak terlalu sulit cari Nggih, suara. betul betul, nggih. Ini tentu bisa kita jadikan panutan juga ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah ini Abah, masih sehat juga ya sampai sekarang, apalagi ini nah, komisinya berhubungan dengan keuangan ya, keuangan, Bah. ya, ya. Nah, kalau dari jenengan sendiri ini apakah ada rahasia khusus ya? Maksudnya kan di usia yang sudah tidak muda lagi ya, Bah, jenengan ini masih apa ya, masih detail gitu dalam Mmm, mengatur komisi ini ya khususnya. Nah, apakah jenengan suka membaca atau menghafal atau bagaimana begitu, Bah? dalam bidang kesehatan Mbak Ara ya, Oke. saya memang alhamdulillah mulai kecil, mulai dilahirkan sampai Iya, sekarang saya tidak pernah merokok oke. dan kebetulan tidak ngopi Tidak saya. ngopi, tidak ngeteh? Saya tidak ngeteh Tidak ngeteh dan juga. kemudian tidak nge-es. Wah, itu susah itu, Iya, Bang, untuk saya ya, ya. saya Nggih. hanya air hangat saja, malam minum Mmm, air hangat, pagi, air hangat, siang, sore, mau tidur air panas saja, enggak air dingin, panas, nggih, air panas. Itu yang saya konsumsi setiap nggih. apa itu juga faktor salah satu pendukung kesehatan Betul saya. betul, nggih. Selain itu saya pagi mesti tapi tidak lari. Dulu saya ahli badminton, main bulu tangkis. Olahraganya Kalau jalan ya, ya Bang? sekarang saya jalan, tapi tidak lari. Jalan santai Jalan mawon, nggih. santai ya sekitar 2 3 sampai 4 kilo. Lumayan Nah, itu, Bang, iya, nggih. itu saja yang saya jalani sekarang di Mmm, usia-usia yang sudah 70-an ini. dan itu berpengaruh ya, Bang, ke pikiran dan hati juga ya berarti? Insya Allah begitu Mmm, barangkali ya. Kalau sering baca sih saya tidak juga, hanya koran saya hobi, saya membaca koran. Sekarang sudah agak berkurang karena medsos, nah WA, nggih. dan Instagram, dan kemudian TikTok sudah banyak, Iya, kurang baca koran. Nah, kalau baca buku sering juga, tidak sering seperti pelajar khusus menghadapi ujian ya tidak, nggih. ya. Saya melihat Abah ini dikenal menjadi sosok yang bagus gitu dalam perhitungannya, hafalannya juga ya. Ya itu tadi mungkin dipengaruhi juga dari kesehatan jenengan yang alhamdulillah ya Alhamdulillah, masih sangat terjaga ya, ya, mungkin ya, dari pola juga dan pola pikir juga ya, Bah. Jangan terlalu overthinking ya kalau anak zaman sekarang ini. Nah, mungkin kita betul. mulai masuk ya, Bah, ke topik yang Monggo, akan kita bahas ini terkait BUMD. BUMD. Nah, jenengan selaku anggota komisi, bagaimana melihat kondisi BUMD di Jawa Timur sendiri ya, Bah? Ya, Khususnya itu memang benarkah belum optimal dalam mungkin menyumbang ya PAD ke Jawa Timur sendiri? BUMD ini badan usaha milik daerah. Daerah, nggih. Itu di Jawa Timur ini sebetulnya ada 7 BUMD. Ada 9, 2 tidak termasuk BUMD. Tapi penyumbang juga kepada PAD. PAD. Ini punya swasta, Mmm, 2 PT ini. Tapi yang murni BUMD itu ada 7. 7. Yang satu Bank Jatim, sudah. Yang kedua Bank, BPR UMKM. Nggih. Kemudian yang ketiga itu Petrogas. Kemudian yang keempat itu, PT Panca Usaha Wira. Wira, Nggih. Panca Wira Usaha. Itu untuk klasifikasinya lain dengan yang 3 Nggih. itu. Kemudian ada, eee, Air Air bersih. Bersih, PT Iya. Air Bersih, kemudian Geraha Jatim Hah, Utama, nggih. kemudian, eee, Jamkrida. Jamkrida. Kemudian yang tidak BUMD itu Nggih. PT SEIR dan Askrida. Nah, itu ada. Bukan tidak optimal memberikan, PAD kepada APBD. Nggih. Ada 3, yang cuman memang betul Mbak Ara tadi menyampaikan, 3 ini menurut saya sudah optimal tapi masih bisa dioptimalkan. Nggih. Kalau Bank Jatim itu ke APBD kita sudah optimal, tidak masih mungkin kan. Dari penyertaan modal pemerintah provinsi ke Bank Jatim sekitar 1.900.000.000 sekian miliar itu tahun 2025 ini, dividen Bank Jatim kepada Pemerintah. PAD Nggih. APBD Provinsi Jawa Timur sudah sekitar 420 miliar. Kalau dihitung persentase insyaallah barangkali plus minus 21%. Nggih. Kemudian Bank BPR, UMKM. Nggih. Itu modalnya, penyertaan saham dari provinsi kurang lebih sekitar 350 miliar. Itu memberikan dividen kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur APBD sekitar 9 miliar. Itu masih sekitar,
sekitar 2% sekian. Kemudian PT Petugas Jatim. Nah ini Petugas Jatim ini sangat bisa harapan untuk akan datang ini untuk mengoptimalkan, memberikan masukan kepada PAD Jatim. Oke. Sekarang ini dari modal 400 sekian miliar, Oke. Petugas Jatim ini tahun 2025 ini memberikan masukan PAD itu, sekitar 34 miliar sekian, sudah 7% sekian. Oke. 3 ini yang kita dapat harapkan, Oke. optimalkan. Yang 4? Nah, yang 4 ini gimana ya, klasifikasinya ya sehat ya tidak, Oke. ya tidak sehat ya juga sedang berjalan. Satu yang PT Pancawira Usaha. Ini banyak juga modal saham yang ada di sana, tapi mulai tahun 2023 sampai sekarang ini enggak pernah di atas 2%. Hmm. Dividennya Oke. kepada pemerintah provinsi. Kemudian PT Air Bersih pun juga demikian. Itu tidak lebih dari 2%. Kemudian ada PT Geraha Jatim Utama. Utama. Nah, ini juga demikian. Nah, kemudian si Jam Kerja Oke. ini memang bukan pengelola keuangan bisnis seperti bank-bank. Ini salah satu, BUMD kita, sekalipun demikian perlu dipertahankan menurut saya. Kenapa? Karena ini memberikan akses, mempermudah para UMKM untuk ngambil kredit ke Bank Jatim, BPPR, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang dia sekalipun tidak mengelola keuangan simpan pinjam, tapi masukan sekarang ini sudah lebih atas daripada yang lain, Oke. dan lebih tinggi daripada yang lain. Karena udah ada dua dua swasta yang sekarang ini pernah share ini yang tempatnya di Pasuruan sana. Itu, modal penyertaan modal provinsi ini insyaallah 50 miliar barangkali. Oke. Itu sudah memberikan masukan 17.500.000.000. Hmm. Tapi kita tidak boleh lagi memberi bantuan penyertaan modal kepada swasta ini. Swasta. Karena ada peraturan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dilarang melalui APBD untuk memberikan bantuan tambahan modal kepada swasta. Nah, kita yang ngejaga kan sekarang BUMD kita. Nah, BUMD kita akan ditambah BJU, ditambah BJU-nya kemas-kempes seperti itu. Nah, GBU-nya juga demikian, kecuali jam kerja Oke. yang kita bisa profesikan. Masih Jadi bisa. tidak semua Mbak Ara, tidak semua tidak optimal. Betul, betul. Ada 3 tapi 4 yang belum optimal. Oke. Gitu. Tapi itu menurut jenengan berarti karena apa, Pak? Apakah karena kalah dengan swasta atau mungkin masalah internalnya dari sumber dayanya atau bagaimana berarti? Banyak faktor. Nggih. Ya, yang kami kata satunya tentunya SDM, Hmm. sumber daya manusia. Kemudian ya menyangkut umum SDM ini, ya mungkin dari gimana kinerjanya direktur, bagaimana kinerjanya direksi, bagaimana kinerjanya komisaris, Komisaris. dan lain sebagainya. Baik cara membutuhkannya dan sekarang bagaimana, ya banyak faktor yang untuk agar yang, tertinggal dengan swasta, dengan Swasta. bank-bank swasta ini. Oke. Iya. Nah, kalau jenengan sendiri melihat berarti kan pemilihan direksi atau komisaris BUMD ini cukup diperhatikan ya oleh Nah, komisi iya, jenengan ya. Nah, ini bagaimana Pak memastikan supaya mereka dalam tata kelolanya ya Pak itu bersih dan transparan begitu? pilihan komisaris dan pemilihan direktur Direksi, nggih. direksi ini ranah kewenangannya daripada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nggih. Nah, wewenang ada di sana. Nah, karena kebetulan Jawa Timur ini pemegang saham itu 51%, maka di atas separuh, di atas 50% ini sahamnya pemerintah Jawa Timur, otomatis, gubernurlah yang juga menentukan, direksi, komisaris ikut menentukan. Hmm. Tapi sekalipun demikian, tidak lepas dari uji kelayakan. Dari segi dari masyarakat, dari akademisi tentang penunjukan komisaris dan penunjukan, direktur dan Direktur. direksi. Itu tidak lepas dari koordinasi dengan masyarakat yang, eee, dicerminkan dengan DPR Komisi C ini, Nggih. tidak bisa lepas dari, pemikiran akademisi dan lain sebagainya.
dalam hal ini pembentukan komisaris, direksi, direktur, kita dari Komisi T juga ikut memberikan andil, masukan, saran, dan lain sebagainya. Agar supaya proporsional dan profesional. Nggih, Sehingga betul-betul menguasai di bidang. betul betul. Karena Bank Jatim ini tidak hanya murni bisnis, Nggih, tidak hanya bisnis saja. Ini ada anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur di situ yang ya. notabene adalah uangnya rakyat, Nggih nggih, ya betul berupa pajak, retribusi, betul. yang ada amanat di sini untuk meningkatkan umpamanya sekarang salah satunya koperasi UMKM. Nggih, daerah, betul. Iya, yang disalurkan oleh Bank Jatim atau Bank BPR UMKM. Mmm. Ini misinya tidak aja mistis murni, ada nih kalau bank swasta, BNI barangkali seperti itu. Tadi kita membicarakan soal direksi ya, Pak. Nah, Heeh, itu kan berpengaruh juga di kepemimpinannya mengke nggih, kepemimpinan yang baiknya. Nah, kalau menurut jenengan nggih dari kacamata seorang Komisi C niki, ya. indikator utama yang digunakan untuk menilai apakah BUMD itu sehat atau tidak, bagaimana? Mungkin dari direksinya atau bagaimana? Mohon maaf ya saya dari pemikiran saya. Boleh, Bapak. Oke, Iya, eee, dinilai sehat dan sehat. tidak BUMD itu yang pertama, yaitu sejauh mana keberadaan BUMD ini mampu meningkatkan perekonomian di Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mengurangi angka kemiskinan, Nggih. yang pertama. Nah, di dalamnya ada perkreditan dan sebagainya. 2, menurut saya, sejauh mana dividen yang diserahkan oleh BUMD kepada pemerintah Pemerintah. Provinsi Jawa Timur. Jadi 2 itu. Jadi kalau memang, indikatornya 2 ini sudah memenuhi syarat kepada masyarakat bahwa Provinsi Jawa Timur melalui kredit Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat meningkatkan PAD, nggih, perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dan PAD naik, itu salah satu, indikator. indikator bahwa BUMD itu Sudah sehat. sehat begitu Ya nggih. sehat. Karena kan memang tujuan utamanya ya Pak, dibentuknya Ya, kan ya untuk masyarakat tapi juga kembali ke pemerintah. boleh, iya, Seperti betul. tadi PAD itu kan ya. Heeh, Jadi iya. ya memang harus bermanfaat untuk masyarakat juga dan kembalinya ke pemerintah optimal tidak ini begitu ya? Iya. Oke oke Bapak. Nah saya lihat juga Komisi C ini kan aktif ya untuk mendorong Iya, reformasinya Pak. Ya tadi ya perbaikan tata kelola kan juga diandil ya, Komisi C turut andil begitu. Terus juga penguatan sistem pengawasan Pak. Apakah untuk BUMD saat ini tuh sudah mulai beralih ke digitalisasi yang tinggi atau bagaimana untuk bentuk-bentuk digitalisasi di itu BUMD? harus Nggih harus. Ya sudah mulai nggih. digitalisasi. Ini kena digitalisasi ini salah satu instrumen yang penting untuk badan usaha milik daerah. Nggih. Dalam rangka mengelola keuangan daerah dan aset BUMD. Dikelola sebagai, transparan dan akuntabel dan memudahkan untuk diawasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Mmm, yang notabene pemegang saham nggih. dalam RUPS nanti. Untuk itu jadi digitalisasi sekarang ini memang perlu dan sekarang sudah digitalisasi semua, Sudah berjalan ya Pak pastinya? sudah berjalan. Nah, Komisi C sendiri tidak tinggal diam dalam Nggih. masalah ini. Jadi kita cek and recheck kepada bank-bank cabang-cabang di Jawa Timur ini, baik di Blitar, di Malang, di Nggih. Jombang, di Banyuwangi, Cirebon, sejauh mana digitalisasi ini dilaksanakan dan sejauh mana NPL, artinya penunggak-penunggak, penunggak kredit yang Kredit, dilakukan iya. sejauh mana dan sejauh mana kebenaran daripada, petugas-petugas bank Jatim setempat untuk memberikan kredit sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Nggih Itu nggih nggih. Komisi C selalu mengawasi ke sana. Karena itu kan juga berpengaruh ya Bapak, supaya tidak tumpang tindih ya. Iya, Barangkali di daerah A sudah maju sekali digitalisasinya, ternyata di daerah B kok malah belum memang gitu kan. begitu, ya. Jadi kan kurang jadi transparannya juga Iya, ya Pak. Jadi perlu sangat diperhatikan ya iya untuk perlu, ya. digitalisasinya itu. Nah Pak, ini sebenarnya agak rancu ya pertanyaan saya berikutnya ini, tapi tadi kan jenengan sudah bilang ya, Mmm, untuk 3 BUMD ini sudah optimal lah, sangat iya, harus diselamatkan dong iya, pastinya. Nah untuk 4 lainnya nih Pak, apakah memang perlu dipertahankan atau kita melihat realitanya Bapak ya? Kan terkait keadaannya ya. juga gitu. Bagus itu, bagus Oke, pertanyaan bagus. Jadi 4 ini Pak, yang 3 kalau yang 4 yang satu jadi Akrida ndak aman ya itu Bapak? nggak. Iya, 3 Jadi berarti. yang 3 ini Pak, Mbak, ya, Oke. eee
Ya menurut saya perlu direnovasi. Tetap dipertahankan tapi butuh perubahan, Betul, Bapak. perubahan, Iya, perlu perubahan di segala segi, oke, apa SDM-nya, apa direkturnya, apa direksinya, oke, apa komisarisnya, apa mekanismenya, supaya ada perubahan, oke. supaya tidak jalan di tempat. Menurut saya ini klasifikasi tidak sehat, ya perlu disehatkan untuk 3 BUMD ini. Nah, ini kita sedang mencari polanya, bagaimana nanti kita membentuk mensehatkan. Ini kita cari perbandingan kepada lain-lain. Tapi Bapak, kalau misal ya, misal saja sampai 5 tahun ke depan nih, ternyata tetap tidak ada perubahan. Jadi mungkin berturut-turut 1 tahun, 2 tahun, mereka tetap seperti itu dalam penyumbang PAD, itu apa yang akan dilakukan komisi? Ya kita segera rasionalisasi. Hmm, Kita segera rasionalisasi dan tidak usah nunggu 5 tahun. Kita baru itu sekarang ini kalau anggarannya sekarang tidak sampai 2% lah. nggih, Lah, APBD 2027 ini sejauh mana? Nah, dari itu kita sudah mulai adakan penilaian. mmm, Sudah tidak kita rasionalisasi dalam, kegiatan European yang akan datang sudah kita rasionalisasi betul ini. Sudah ada disehatkan betul. Nah, nggih. mulai sekarang kita sudah pacu ini sebetulnya. Berarti Ja kalau dari pemerintah tetap harus dipertahankan ya Pak, dengan perubahan dan optimalisasi yang bisa dilakukan pemerintah juga ya, untuk iya. pembaruan mereka juga ya, supaya ya bisa mendukung PAD kita itu Iya, tadi. gitu. Kembali lagi Iya, kan ke topik utama kita topik itu utama, iya. tadi. Nah, mungkin lanjut nih Pak, ke OPD, Organisasi OPD. Perangkat Daerah. Mmm, Saya pernah baca kalau untuk di tahun 2026 ini, ada pembentukan OPD yang berfokus ke BUMD. Ini memang sudah terlaksana atau bagaimana Bapak? Di Jawa eee, Timur sendiri ya kalau khususnya? terlaksana dan tidak Nggih, terlaksananya di Jawa Timur sendiri belum belum berarti Bapak? OPD. Nggih. Yang dilaksanakan sekarang ini, pelaksanaannya BUMD ini yang sering diadakan rapat kerja dengar pendapat dengan Komisi C, ini melalui, biro-biro ekonomi. Melalui Gitu. biro-biro ekonomi. Nggih. Biro-biro ekonomian inilah yang membina BUMD-BUMD ini. Tapi tidak membina sampai tingkat teknis. Mmm, Membinanya biro perekonomian ini karena bukan OPD langsung, ini harus konsultasi dulu dengan gubernur, konsultasi dulu dengan sekda, oke. baru memberikan arahan pembinaan penguasaan kepada Ke BUMD. lain dengan di DKI Jakarta. Nggih, sudah Itu ada ya sudah Pak? ada di sana badan badan BUMD. Nggih. Ada badan badan yang mengurus BUMD. Nah, di sana sudah otonom, artinya sampai tingkat teknis badan BUMD ini sudah mengurus sendiri, Iya, tidak usah diadu dengan wali kota, dengan gubernurnya, iya. sendiri sudah Dari sekda khusus lari dia langsung. tanggung jawab untuk Nggih, bagaimana BUMD ini menjadi sehat terus dan sehat menjadi sehat. nggih. Itu ada. Oh, di Jawa Timur belum. Berarti memang ada ini rancangan lanjutan ya Bapak untuk segera diwujudkan itu? Saya sudah mengusulkan komisi Mhm. C itu sudah membuat semacam rekom, tapi belum kita tertulis supaya supaya dikaji kepada perekonomian bagaimana kalau ada badan Nggih. seperti di DKI Jakarta. Ini sekarang dalam pembicaraan juga. Tapi kalau melihat dari DKI Jakarta sendiri itu sangat berpengaruh ya Bapak dengan adanya OPD khusus Berpengaruh BUMD? sekali, berpengaruh karena maaf ya agak di Nggih. luar ya, Iya. seperti aset. Nggih. Aset di Jawa Timur ini ya asetnya ya triliunan itu, bisa Nggih. 64 triliun. Tapi aset ini sekarang kan masih dikelola oleh Badan Pengelola Aset dan Keuangan, BKAP, jadi satu. Nggih. Ini sarannya Komisi C, agar supaya aset dikelola secara profesional dan proporsional, aktual, aset ini supaya ada badan sendiri khusus yang nangani aset. Nggih. Ya umpamanya kepala biro aset lah, Nggih. umpama. Bank BUMD juga demikian. Nah, BUMD ini kenapa? Di sini sehat, sini sehat, sini sehat, sini sehat. Lah ini perlu ada badan sendiri Betul. yang mengurusi bagaimana badan usaha daerah di Jawa Timur yang 7 ini, utama yang 3 ini Iya, menjadi BUMD yang betul-betul lebih sehat, sehat. betul. Iya. Mungkin memang harus didukung dengan itu tadi ya, Pak, ini bisa menjadi, apa ya, apa itu, yang sesuatu kita dalam waktu dekat begitu ya, Iya, memang harus dimaksimalkan. itu. Nah, Program jangka pendek memang seperti itu, nggih, gitu. Itu nanti insya Allah dalam dekat-dekat ini rekomendasi dalam evaluasi nanti ini tiap bulan tahu kita mengadakan dengan eksekutif dalam rangka BUMD ini jadi, kita berikan
saran dan sampai ke tingkat rekomendasi untuk menentukan OPD, OPD khusus khusus yang terkait BUMD. dengan pembinaan BUMD. Betul betul. Nah, Pak, tadi seperti OPD juga, OPD. kemudian digitalisasi ya, itu Iya, kan ya strategi juga ya dari Komisi C sendiri khususnya untuk BUMD ini supaya itu tadi lebih sehat, kemudian juga iya, bisa menjadi penggerak ekonomi ya. betul, iya. Nah, kalau selain hal itu, apakah ada untuk strategi lanjutannya, Pak, ke depannya supaya BUMD ini bisa selamat begitu ya istilahnya? Ya BUMD ini paling tidak ya Nggih, menurut saya, supaya mengetahui, untuk di Jawa Timur ini mohon maaf ya Mbak Ara ya, nggih, di Jawa Timur ini untuk ke depannya ada UMKM sekitar 4,6 juta kalau tidak keliru, UMKM. Kemudian ada koperasi 29 sekian lah yang aktif. Nah ini memberikan kontribusi kepada produk domestik regional bruto di Jawa nggih, Timur tahun 2025 ini sekitar 60%. Nah, kalau dihitung dengan rupiah kira-kira ya sekitar 2 triliun lah. Tinggi UMKM dengan, koperasi ini. nggih, Nah, untuk itu, BUMD di Jawa Timur ini supaya nanti ke depan diarahkan bagaimana untuk lebih menghidupkan lagi UMKM yang ada di Jawa Timur. Diarahkan untuk memfasilitasi BUMD ini bisa latasi, UMKM ya. UMKM agar supaya lebih meningkat, lebih bergairah, lebih bersaing dengan swasta-swasta yang ada. Nggih nggih. Arah kami untuk ke sana. Iya iya. BUMD di Jawa Timur lebih mengarahkan ke sana. Bagaimana perizidannya dipermudah, dipergampang, Nggih, perizinannya mudah juga, persyaratannya tidak terlalu rumit. Bagaimana? Tentunya ya selektif sekali. nggih. Karena ini tidak semuanya berikan kredit kredit Bisa kredit ya mendapatkan, tentunya nggih nggih, tidak, betul betul. selektif sekali. Sehingga yang mana yang betul sehingga tidak menimbulkan, penunggak-penunggak yang Betul besar betul. sehingga merugikan. Nggih nggih nggih. Jadi memang butuh sinergi ya, Pak. Butuh butuh Ujung-ujungnya sinergi. kan nanti juga UMKM kan dari masyarakat itu tadi ya, seperti yang Iya, sudah kita bilang, BUMD ini kan, dari masyarakat juga, terus untuk masyarakat, iya, dari pemerintah, tapi untuk pemerintah iya, juga ya, Pak. Ini sebenarnya seru sekali ya, menambah insight baru arah juga terkait BUMD, Pak. Tapi karena kita sudah di ujung episode, mungkin iya, boleh jenengan sampaikan sedikit pesan mungkin untuk masyarakat atau untuk penggerak BUMD di luar iya. sana ya? Boleh, Bapak. Makasih, Mbak Ara. Nggih. Jadi saya sudah bolak-balik menyampaikan baik lewat resis saya Nggih maupun lewat kegiatan ke saya di dapil, nggih. itu sudah kami memberikan, semangat kepada para UMKM, bagi yang UMKM yang memang tidak mempunyai izin kegiatan, segera dalam forum itu saya sampaikan, segera sampaikan lewat saya bersama-sama Dinas Perizinan tanpa biaya. Nggih. Segera, agar supaya UMKM di Jawa Timur betul-betul hidup. Nah, kemudian Bank Jatim ada, dan tolong Bank Jatim agar supaya perkreditan yang terkait dengan masalah UMKM dipermudah, Dipermudah, jangan betul. dipersulit, Iya, tapi agar tetap supaya selektif ya, Abah. dipermudah, jangan dipersulit, tapi tetap selektif. Nggih. Itu yang saya arahkan, agar supaya BUMD ini betul memfasilitasi UMKM dan UMKM-nya betul-betul kerja sebetul yang memang diharapkan. Karena kan kembali lagi itu untuk BUMD juga ya, Iya, Pak, meningkatkan perekonomian itu enggak. tadi. Berkali-kali kita bilang ya, Pak, bahwa ini kan untuk masyarakat tapi juga dari masyarakat tapi untuk Untuk masyarakat, dari masyarakat, pemerintah tapi juga untuk pemerintah lagi. pemerintah. Kan ujung-ujungnya juga meningkatkan perekonomian Iya, Jawa Timur makasih. nggih, Pak. Betul, Mbak. Pak, terima kasih banyak Iya, ya, ini menambah insight arah sekali ya iya, untuk topik BUMD ini ya. iya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan ini nanti juga bisa terwujud dengan Iya, cepat amin ya, Pak. amin, terima Karena ya kasih. kita menunggu sinergi dari Amin, iya, pemerintah dan iya. tentunya kita sebagai masyarakat akan berusaha untuk Iya, terima kasih, mewujudkannya. Mbak Ra, iya. Terima kasih Abah, sehat terus ya. Alhamdulillah, Mungkin terima kapan-kapan kasih. bisa ngobrol lagi di Ngode Pasti, Update TV. insyaallah, iya. Cukup sekian episode Ngode kali ini. Tetap saksikan episode-episode berikutnya hanya di Update TV. Saya Ara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.